Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Intan Nur Malasari. Teman-teman, hari ini kita masih belajar ekonomi untuk jenjang paket C. Kita akan melanjutkan materi di video sebelumnya. Video sebelumnya kita membahas tentang ketenaga kerjaan. Di video hari ini kita akan membahas mengenai pengangguran. Sebelumnya Ibu sudah pernah menyampaikan apa itu pengangguran. Jadi pengangguran itu adalah di mana orang-orang di mana penduduk yang masuk kategori penduduk usia bekerja, yaitu 15 tahun ke atas, akan tetapi tidak bekerja. Itu mereka yang disebut pengangguran. Tidak bekerja ini dikarenakan berbagai faktor. Mungkin saja penduduk tersebut sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan pekerjaan yang baru, atau bisa karena sedang memulai usaha yang baru, sehingga kategorinya itu masih masuk pengangguran. Hari ini kita akan membahas pengangguran. Pengangguran sendiri dapat dikelompokkan menurut faktor penyebab terjadinya dan menurut lama waktu kerjanya. Berdasarkan faktor penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, apa saja jenisnya? Kita nanti akan bahas satu-satu. Yang pertama, pengangguran musiman. Apa itu? Yaitu pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Contohnya seperti petani garam. Garam itu bisa diproduksi hanya pada musim kemarau. Sementara ketika musim hujan itu tidak bisa memproduksi garam. Jadi petani garam itu termasuk pengangguran musiman, di mana kalau musim hujan mereka itu menganggur, artinya tidak dapat menghasilkan garam. Ada yang disebut pengangguran siklis, yaitu pengangguran yang terjadi akibat ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, ini biasanya dirasakan oleh tenaga kerja atau buruh yang bekerja di pabrik atau bekerja di sebuah perusahaan karena kondisi ekonomi tertentu sehingga tenaga kerja tersebut itu mengalami PHK. Yang ketiga, pengangguran deflasioner, yaitu pengangguran terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi dari lowongan pekerjaan yang tersedia. Jadi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, mereka itu melamar ke sebuah pabrik, misalkan jumlah pelamarnya 500 orang, sementara pabrik tersebut itu membutuhkan 100 orang. Nah, 400 orang ini bisa disebut pengangguran deflasioner, di mana lapangan pekerjaan itu tidak sesuai jumlahnya dengan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, ada yang disebut pengangguran voluntary, yaitu pengangguran terjadi akibat orang memilih tidak bekerja padahal masih bekerja. Ini terjadi, fenomena ini sering terjadi di sekitar kita, bahwa ada orang usia produktif, yang sehat, fisiknya sempurna, tetapi orang tersebut itu memilih untuk tidak bekerja. Padahal orang itu mampu bekerja, apalagi kalau orang tersebut itu bersedia mencari pekerjaan. Biasanya orang yang seperti ini itu sudah terlanjur malas, atau artinya orang tersebut itu tidak mau berusaha lebih keras. Atau bisa jadi orang tersebut itu punya pekerjaan, tapi pekerjaan ini tidak mendapatkan penghasilan setiap hari, atau yang disebut pekerjaan yang hanya terjadi sesekali saja gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, ada yang disebut pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Ini tidak jauh beda dengan pengangguran yang disebut pengangguran siklis, di mana mereka itu menganggur diakibatkan terjadinya perubahan ekonomi di suatu negara, dan ini cenderung tidak terduga atau diakibatkan oleh faktor eksternal, di mana tenaga kerja tersebut itu
terkena dampaknya tetapi tidak bisa mengantisipasi. Akhirnya mereka menjadi pengangguran. Selanjutnya ada yang disebut pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Ini sudah Ibu contohkan sebelumnya, yaitu di mana beberapa pekerjaan itu diganti oleh mesin. Yang sudah menjadi contoh yaitu di mana para penjaga portal jalan tol sekarang karena sudah menggunakan sistem otomatis, jadi banyak pekerja jalan tol yaitu dirumahkan atau di PHK atau diselesaikan masa kontraknya. Itu adalah salah satu contoh pengangguran teknologi. Yang terakhir yaitu pengangguran fiksioner, yaitu pengangguran terjadi akibat perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran yang tersedia. Jadi ini tuh dimana ketersediaan lapangan pekerjaan itu tidak sesuai dengan permintaan yang disediakan, tidak sesuai dengan permintaan dari tenaga kerja. Karena tenaga kerja ininya mungkin keinginannya A, sementara penawaran yang tersedia itu harusnya B, sehingga tenaga kerja tersebut itu tidak mengambil pekerjaan tersebut dan jadilah beliau itu pengangguran. Itulah tadi beberapa kelompok yang disebut pengangguran menurut faktor penyebabnya berdasarkan waktu atau lamanya bekerja. Itu tadi materi mengenai ketenagakerjaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Ibu mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.